Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Grace Moikere. Saya berasal dari Tondano, Sulawesi Utara. Dan saat ini, saya rindu untuk membagikan kesaksian tentang bagaimana Tuhan menjawab akan setiap pergumulan-pergumulan saya. Salah satunya ketika saya melayani di salah satu desa di Sulawesi Tengah. Ketika saya melayani di desa tersebut, saya mendapati ada salah seorang ibu yang dalam keadaan sakit. Ibu ini menderita penyakit stroke sehingga mengakibatkan tubuh bagian sebelah kanannya itu sudah tidak dapat digerakkan lagi. Baik tangan kanan ataupun kaki kanannya sudah tidak dapat dia rasakan ataupun dia gerakkan lagi. Ketika saya mengunjungi ibu ini, saya memperkenalkan diri saya pada saat itu dan kami berbincang-bincang cukup lama. Dia pun mulai terbuka. Dan dia mulai mengatakan tentang pergumulan-pergumulannya pada saat itu. Salah satunya penyakitnya yang dia alami pada saat itu. Di akhir pembicaraan kami, ibu ini mengatakan kerinduan terbesarnya adalah dia hanya ingin mendapatkan kesembuhan. Dan terlihat juga dari wajahnya pada saat itu bahwa dia sudah mulai kehilangan harapan bahwa dia akan dapat disembuhkan. Namun saat itu saya katakan kepada ibu itu bahwa dia harus percaya kalau Tuhan dapat menyembuhkan dia. Akhirnya saat itu saya mengecek gula darah dari ibu ini. Setelah saya cek gula darahnya, saya mendapati bahwa gula darahnya itu sangatlah tinggi. Jadi pada saat itu saya mengajak ibu ini berdoa. Kami berdoa bersama-sama pada saat itu. Setelah kami berdoa, saya pamit untuk pulang dan saya katakan kepada ibu ini beberapa hari lagi saya akan kembali untuk mengunjungi dia pada saat itu. Akhirnya saya pulang, di rumah saya hanya memikirkan akan ibu ini. Saya berdoa, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Setiap pagi saya berdoa untuk ibu ini dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan untuk membantu ibu ini. Akhirnya beberapa hari berlalu, tiba di hari saya harus kembali mengunjungi ibu ini, saya memutuskan untuk membawa arang aktif. Jadi sebelum saya pergi, saya berdoa, saya berjalan mengunjungi ibu ini. Ketika di rumahnya, kami berbincang-bincang, dan waktu itu saya langsung mengeluarkan charcoal ini dan memberikan obat tersebut kepada ibu ini. Saya mencampurkan 1 sendok charcoal dengan air, 1 gelas air. Waktu itu ibu ini terlihat ragu untuk minum charcoal. Namun saya bantu meyakinkan ibu ini bahwa obat ini hanya merupakan sarana perpanjangan tangan Tuhan untuk dapat memberikan kesembuhan kepada ibu ini. Akhirnya saya mengajak ibu ini untuk berdoa. Dan puji Tuhan, setelah berdoa, dia mau untuk minum charcoal ini. Dia bilang pada saat itu, apapun yang akan saya berikan untuk dia meminum, dia akan terima itu. Yang penting dia dapat disembuhkan. Akhirnya dia minum charcoal tersebut. Dan setelah dia minum, saya bilang kepada ibu ini bahwa saya tidak menjamin akan kesembuhannya pada saat itu. Saya tidak juga menjanjikan bahwa dia akan secepatnya pulih, namun saya percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan dia. Kalau dia yakin dan percaya, dan dia bergumul juga akan penyakitnya, pasti Tuhan akan menyembuhkan dia pada saat itu. Dan dia mengimani hal tersebut juga. Saya menjelaskan tentang penyakitnya, dan juga ada beberapa hal yang saya katakan untuk dia tidak konsumsi lagi. Ada beberapa makanan dan minuman yang dia tidak boleh minum ataupun makan lagi, dan dia mengikuti akan instruksi yang saya katakan pada saat itu. Akhirnya saya pulang, saya hanya bisa mendoakan ibu ini dan berharap kalau Tuhan akan menyembuhkan ibu ini. Selang beberapa hari, saya kembali lagi ke rumah ibu tersebut, bertemu dengan ibu ini. Terlihat ada senyuman di wajah dari ibu ini. Dia mengatakan bahwa tangannya itu sudah dapat digerakkan lagi dan kakinya itu sudah dapat dilipat.
Dan puji Tuhan ya, dia bilang bahwa dia rasakan apa yang Tuhan sudah mulai kerjakan lewat obat-obatan yang dia konsumsi pada saat itu. Dan dia bilang bahwa pasti dia akan dapat disembuhkan. Dan melihat iman dari ibu ini, saya juga yakin kalau Tuhan dapat menyembuhkan ibu ini. Dan puji Tuhan, benar, Tuhan menjawab akan doa dari ibu ini. Tuhan melihat akan iman dari ibu ini. Selang beberapa minggu, dia mengonsumsi dengan secara rutin obat-obatan ini. Dia berdoa, dan juga dia tidak makan ataupun minum setiap makanan dan minuman yang dapat memicu gula darahnya ini naik. Dia mulai merasakan akan kesembuhan di dalam tubuhnya. Dia merasakan bahwa dia sudah boleh merasakan tangan dan kakinya itu dapat digerakkan lagi, dan bahkan dia sudah boleh memegang gelas ataupun sendok. Dan puji Tuhan, itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa yang dirasakan pada saat itu. Akhirnya waktu itu kami berdoa, dan kembali lagi saya ingatkan kepada ibu ini untuk jangan putus harapan, karena Tuhan pasti akan menyembuhkan ibu ini. Dan benar saja, selang beberapa bulan, ibu ini merasakan akan kesembuhan yang nyata yang Tuhan berikan kepada ibu ini. Ibu ini dapat berjalan lagi, dapat beraktivitas secara lebih baik lagi. Bahkan dia sudah bisa keluar rumah dan berkeliling, berjalan, sama seperti yang dia rasakan dahulu. Dan itu menjadi satu kesaksian yang luar biasa bagi ibu ini. Dan melalui kesaksian ini, saya percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan akan setiap penyakit. Bahkan hal-hal besar yang tampak mustahil pun Tuhan dapat mengganti segala kemustahilan itu menjadi sesuatu yang mungkin. Dan saya percaya juga bahwa dalam kehidupan kita ada banyak yang menjadi pergumulan kita. Ketika Tuhan dapat menunjukkan kuasanya melalui kesembuhan yang dia berikan ini, itu membuat pemikiran saya untuk tidak lagi meragukan akan kuasa yang Tuhan dapat nyatakan dalam kehidupan saya. Membuat saya lebih yakin lagi bahwa Tuhan sanggup untuk menunjukkan kuasa yang jauh lebih besar lagi dari pergumulan-pergumulan saya yang saya alami. Melalui ibu ini, saya belajar banyak, dan saya melihat bahwa kesembuhan itu Tuhan dapat nyatakan. Tuhan dapat membuat satu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan biarlah kita juga dapat merasakan akan kuasa yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan pelayanan saya. Saya percaya juga Tuhan dapat menyatakan kuasa yang sama, bahkan yang jauh lebih besar lagi di dalam kehidupan kita semua. Biarlah ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.